Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan saya Nur Maulidia Putri Arini selaku pembawa acara pada diskusi kita pada hari ini. Pada hari ini kita akan membahas mengenai sebuah kasus yang bertemakan keadilan dan kebenaran dalam penegakan hukum. Baiklah, sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit tentang kasus ini. Keadilan dan kebenaran dalam penegakan hukum. Banyaknya kasus hukum yang di pengadilan telah menunjukkan bahwa penegakan hukum di tanah air saat ini memang masih jauh dari yang dicita-citakan. Rule of law seolah-olah menjadi tembok pembatas bagi para penegak hukum untuk melakukan terobosan hukum demi mencari dan menemukan keadilan yang sesungguhnya. Para hakim pun takut melakukan terobosan hukum. Akibatnya, masyarakat tidak bersalah yang justru menjadi korbannya. Masih terngiang dalam ingatan kita seorang menteri desa Misran yang menjadi korban ketidakadilan penegakan hukum. Misran adalah seorang menteri desa yang menolong warga Kuala Samboja, Kalimantan Timur. Apa yang dilakukan oleh Misran tidak hanya mengobati, tetapi juga mengubah pola kesehatan warga menjadi lebih baik. Namun, apa yang terjadi? Niat baik Misran menolong masyarakat malah dinilai melawan hukum. Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong menganggap Misran tidak punya kewenangan memberikan pertolongan layaknya dokter. Dia dituduh melanggar Undang-Undang Nomor 36/2009 tentang Kesehatan, yakni Pasal 82 Ayat 1 huruf D dan Pasal 63 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 32/1992 tentang Kesehatan. Alih-alih mendapat keadilan, Pengadilan Tinggi Samarinda malah menguatkan putusan PN Tenggarong, yaitu memenjarakan Misran selama 3 bulan. Esensi mencari kebenaran lain halnya dengan kasus bioremediasi PT Chevron Pacific Indonesia atau PT CPI yang menyeret 7 orang tak bersalah sebagai terdakwa. Kasus ini menjadi salah satu contoh penanganan kasus hukum dengan logika hukum dan perundang-undangan yang terbolak-balik. Tak heran bila kasus ini kemudian banyak disorot oleh pengamat dan praktisi hukum untuk ditelaah lebih lanjut. Baiklah, saat ini kita telah bergabung bersama Ibu Ulfa Sukmayanti selaku pakar hukum. Selamat siang, Ibu Ulfa. Selamat siang, Ibu Nurul. Baik, selanjutnya di sini kita juga telah bergabung bersama Ibu Alfa juga selaku pakar hukum yang akan memberikan pendapatnya pada diskusi kita pada hari ini. Selamat siang, Ibu Alfa. Selamat siang, Ibu Nurul. Baik. Mengenai kasus yang telah saya sampaikan tadi, kita langsung saja masuk ke intinya. Yang pertama, saya minta kepada Ibu Ulfa Sukmayanti untuk dapat memberikan pendapat sekaligus kritikannya mengenai kasus Misran. Kepada Ibu Ulfa Sukmayanti, waktu dan tempatnya saya persilahkan untuk memberikan pendapatnya. Baik, terima kasih Ibu Nurul atas kesempatannya. Nah, di sini saya ingin menyampaikan pendapat saya mengenai kasus Misran di Desa Semantri ini. Menurut saya, yang dilakukan oleh mantri di desa terpencil tersebut tidak menyalahi hukum pidana secara material. Sebabnya tidak ada orang yang berwenang memberikan pertolongan di daerah tersebut. Saya menilai hakim hanya memandang kesalahan Misran secara hukum, yaitu Undang-Undang 36/2009 tentang Kesehatan, Pasal 82 Ayat 1 huruf D, dan Pasal 63 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1992. Inilah yang menjadi dasar bahwa mantri desa tidak mempunyai wewenang memberikan pertolongan seperti yang tertulis di dalam undang-undang. Selanjutnya itu putusan nomor 12 garing PPU 8 garing 2010
yang memutuskan bahwa penjelasan pasal 108 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat. Undang-undang inilah yang menjadi dasar bahwa apa yang dilakukan Misran tidak salah besar, dan dalam kasus ini pun masyarakat pun tidak ada yang dirugikan. Sekian pendapat saya kembalikan kepada Ibu Nurul. Baik, terima kasih kepada Ibu Ulfa. Di sini Ibu Ulfa berpendapat bahwa hakim hanya memandang kesalahan Misran secara hukum formil dan menganggap bahwa apa yang dilakukan oleh Menteri tidak menyalahi hukum pidana secara material, sebab tidak ada orang yang berwenang memberikan pertolongan di daerah tersebut. Terima kasih sebelumnya kepada Ibu Ulfa. Selanjutnya saya minta dan juga saya lemparkan kepada Ibu Aufa. Bagaimanakah pendapat Ibu Aufa mengenai pendapat dan juga pandangan dari Ibu Ulfa? Kepada Ibu Aufa, dipersilakan untuk menyampaikan pendapatnya. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu Nurul yang telah memberikan kepada saya waktu untuk mengutarakan pendapat saya tentang kasus Misran ini. Saya, Sophia Aufa, sebagai pakar hukum, ingin menyatakan pendapat saya, yaitu kasus Misran ini merupakan kesalahan, karena tidak ada perintah ataupun kewenangannya dalam melakukan hal yang seharusnya dilakukan oleh para dokter dan para apoteker, yang sudah mempunyai kewajiban dan kewenangan dalam membantu masyarakat dalam mewujudkan kesehatan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 82, huruf D, Pasal 63, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1992 tentang Kesehatan, yaitu Misran tak mempunyai kewenangan memberikan pertolongan layaknya seorang dokter. Yang kedua, pendapat saya juga tentang kasus Misran ini dianggap salah karena walaupun ia berniat menolong, namun tetap dinyatakan bersalah karena dikhawatirkan obat dan alat medisnya tidak baik dan tidak ada izin yang jelas yang dapat berdampak buruk bagi kesehatan terutama nyawa masyarakat. Dan pendapat saya yang ketiga, yaitu Undang-Undang Kesehatan menyebutkan yang dapat memberikan pertolongan kesehatan tertentu adalah dokter. Maka Depkes harusnya menyiapkan tenaga dokter hingga ke pelosok Indonesia. Namun, Misran tetap harus mendapatkan hukuman agar tidak ada lagi pihak yang berbuat sewenang-wenang sebelum ada izin dari perintah atau atasannya. Sekian pendapat saya tentang kasus Misran ini. Saya kembalikan kepada Ibu Nurul. Baik, terima kasih kepada Ibu Aufa. Di sini Ibu Aufa memberikan pandangan yang kontra dan berbeda dengan apa yang telah disampaikan oleh Ibu Ulfa sebelumnya. Ibu Aufa menganggap bahwa Misran bersalah walaupun ia berniat untuk menolong orang, karena dikhawatirkan obat dan alat medisnya tidak baik dan tidak ada izin yang jelas yang dapat berdampak buruk bagi kesehatan terutama nyawa masyarakat. Dan juga menurut Undang-Undang Kesehatan yang dapat memberikan pertolongan kesehatan tertentu adalah dokter. Maka Depkes harusnya menyiapkan tenaga dokter hingga ke pelosok Indonesia. Baik, terima kasih kepada Ibu Aufa. Selanjutnya, apakah Ibu Ulfa memiliki pendapat lain ataupun sanggahan terhadap pendapat yang telah disampaikan oleh Ibu Aufa? Jika ada, disilahkan kepada Ibu Ulfa. Ya, terima kasih Ibu Nurul. Saya kurang setuju dengan Ibu Aufa, karena menurut saya tindakan yang dilakukan oleh Misran ini tidak ada masalah, karena mereka membantu menyelamatkan nyawa warga yang ada di desa tersebut. Dan ini merupakan suatu tindakan terpuji dan harus dicontoh oleh seluruh masyarakat Indonesia. Apabila dia tidak membantu warga tersebut, mungkin warga itu akan kehilangan nyawanya. Jadi tidak sepantasnya Misran ini ditahan di dalam penjara. Selanjutnya, menurut saya kasus
Kasus Misran ini seharusnya tidak mendapatkan hukuman, apalagi sampai dipenjara. Karena apa yang dilakukannya merupakan bentuk kepeduliannya terhadap lingkungan. Karena akses fasilitas kesehatan yang ada di pelosok itu sangat sulit. Hal ini disebabkan luasnya wilayah Indonesia. Banyak wilayah terpencil yang tidak terjangkau. Sulit medan karena masalah topografi, kemampuan keuangan negara untuk pengadaan infrastruktur, dan sedikitnya sumber daya manusia di bidang kesehatan dengan berbagai spesialisnya. Kemudian menurut saya solusi dari permasalahan ini atau kasus ini yaitu seharusnya permasalahan tersebut cukup diselesaikan di pengadilan saja. Karena jaksa mempunyai hak asas oportunitas yang boleh mengesampingkan perkara demi kepentingan umum. Sekian sanggahan dari saya kembalikan kepada Ibu Nurul. Baik, terima kasih kepada Ibu Ulfa yang telah memberikan pendapatnya sekaligus sanggahan dari pendapat yang telah diberikan oleh Ibu Ulfa sebelumnya. Baiklah, selanjutnya di sini kami juga sudah menghadirkan salah seorang tokoh masyarakat. Selamat siang, Ibu Ilma. Baik, selamat siang Ibu Nurul. Baik, terima kasih sebelumnya kepada Ibu Ilma yang sudah dapat bergabung dengan Zoom meeting kita hari ini yang membahas mengenai kasus Misran. Seperti yang telah saya jelaskan dan juga dijelaskan oleh pakar hukum sebelumnya, jadi di sini saya ingin meminta sedikit pendapat dari Ibu Ilma. Bagaimanakah menurut Ibu Ilma, apakah Ibu selaku masyarakat memiliki pandangan yang sama dengan apa yang telah disampaikan oleh Ibu Ulfa dan Ibu Aufa? Kepada Ibu Ilma, disilahkan. Baiklah, sebelumnya terima kasih kepada forum yang telah mengundang saya dalam diskusi kali ini. Nah, jadi saya sangat setuju dengan yang disampaikan oleh Ibu Ulfa tadi. Menurut saya, mantri desa tersebut tidak perlu dipenjarakan karena yang dilakukan mantri tersebut tidak menimbulkan kerugian bagi warga di sana. Justru mantri tersebut membantu masyarakat dalam menangani keadaan darurat terkait kesehatan warga di sana. Jika masih ingin berpegang pada undang-undang yang disampaikan oleh Ibu Aufa tadi, apakah hal tersebut tidak akan mengancam nyawa warga di sana karena menunggu pertolongan dari ahlinya seperti dokter untuk tiba di sana, sedangkan daerah tersebut termasuk ke dalam daerah terpencil yang sulit untuk diakses. Jadi menurut saya mantri tersebut tidak bersalah dan tidak perlu dipenjarakan. Mungkin sekian pendapat dari saya kembalikan kepada Ibu Nurul. Baik, terima kasih kepada Ibu Ilma yang telah memberikan pendapatnya mengenai kasus Misran ini. Baiklah, terima kasih sebelumnya kepada Ibu Ulfa Sukmayanti selaku pakar hukum dan juga Ibu Sophia Aufa selaku pakar hukum dan juga Ibu Ilma Rahim sebagai masyarakat yang telah memberikan kontribusi dan juga pendapatnya pada diskusi kita pada hari ini. Baiklah, sebagaimana yang kita lihat, di sini terdapat berbagai pandangan pro dan kontra yang telah muncul dari berbagai pihak. Semua ini kembali kepada proses penegakan hukum di Indonesia yang tak pernah luput dari berbagai sorotan karena penanganan kasus-kasus hukum kerap dibelok-belokkan oleh para penegak hukumnya sendiri. Itulah yang membuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum pun akhirnya luntur. Banyaknya kasus hukum yang di pengadilan telah menunjukkan bahwa penegakan hukum di tanah air saat ini menjadi tembok pembatas bagi para penegak hukum untuk melakukan terobosan hukum demi mencari dan menemukan keadilan yang sesungguhnya. Para hakim pun takut melakukan terobosan hukum, akibatnya masyarakat tidak bersalahlah yang menjadi korbannya. Saya ucapkan terima kasih kembali kepada Ibu Ulfa, Ibu Aufa, dan juga Ibu Ilma yang telah memberikan kesempatan dan waktunya untuk dapat hadir pada diskusi kita pada hari ini yang bertemakan keadilan dan kebenaran dalam penegakan hukum mengenai kasus Misran. Baiklah, kita telah sampai pada penghujung acara. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh
anggota yang telah berkontribusi pada diskusi kita pada hari ini. Saya selaku pembawa acara, Nurul Maulidia Putri Arini, mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Ilma Rahim, perwakilan dari kelompok 3 HAM dan Kebinekaan, ingin menyampaikan atau menyimpulkan hasil diskusi kami yang bertemakan keadilan dan kebenaran dalam penegakan hukum mengenai kasus Misran. Baiklah, adapun kesimpulan dari diskusi tersebut yakni sebagai berikut. Pengaturan mengenai tenaga kesehatan mantri guna memberikan layanan kesehatan pada masyarakat di desa atau di daerah terpencil memang belum diatur oleh hukum yang ada di Indonesia, sehingga hal ini menyebabkan mantri tersebut dibayang-bayangi oleh rasa ketakutan yang akan mengancam diri mereka untuk dipidana. Namun di sisi lain, keberadaan mantri ini sangat dibutuhkan oleh beberapa daerah terpencil yang ada di Indonesia. Hal ini karena kebanyakan mantri-mantri yang ada di Indonesia ini sangat mudah menjangkau daerah-daerah terpencil yang ada di Indonesia tersebut. Nah, tidak hanya itu, di sisi lain, Menteri Kesehatan ini juga dilarang untuk memberikan obat kepada pasien. Sebagaimana saya baca di dalam artikel ini, bahwa dalam pasal 108 ayat 1 Undang-Undang Kesehatan, bahwa praktik kefarmasian yang meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan, dan pendistribusian obat, pelayanan obat atau atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat, dan obat tradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Nah, dari sini kita tahu bahwa mantri tersebut tidak mempunyai kewenangan atas undang-undang tersebut. Nah, dengan adanya pelarangan ini memunculkan dilema dengan tidak adanya kepastian hukum mengenai mantri kesehatan tersebut, serta mantri kesehatan tersebut juga dibayang-bayangi oleh rasa ketakutan akan ancaman pidana yang telah dijelaskan dalam pasal 108 ayat 1 tadi. Nah, tidak hanya pasal 108 ayat 1 Undang-Undang Kesehatan tadi yang memberikan dilema kepada Menteri Kesehatan. Dalam Undang-Undang Keperawatan sebenarnya telah memberikan perlindungan bagi para perawat, namun tidak ada satu pasal pun yang menjelaskan mengenai Menteri termasuk kepada tenaga kesehatan di bagian apa secara khusus, dan Menteri juga tidak bisa disebut dengan seorang perawat. Nah, setelah berbagai macam dilema yang telah terjadi tadi, di sini saya dan teman-teman menarik kesimpulan bahwa setelah diajukan uji materi ke MK, ketentuan mengenai pasal 108 ayat 1 tidak diberlakukan kepada Menteri Kesehatan melalui putusan nomor 12/PUU nomor 8 tahun 2010 yang memutuskan bahwa penjelasan pasal 108 ayat 1 Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat. Nah, baiklah, mungkin sekian kesimpulan yang bisa kami ambil dari diskusi kali ini. Jika ada kata-kata yang salah, kami mohon maaf. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.